Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 yang terdiri atas Muhammad Yusuf Amir dan Susanti akan memaparkan terkait pembelajaran sosial emosional pada topik 2, terkhusus pada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini terdapat beberapa hal yang didiskusikan. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Kemudian yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah? Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, berikut akan diulas satu persatu terkait keempat hal tersebut. Untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional, bagi guru terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang pertama, mengelola emosi dengan baik. Kedua, menunjukkan nilai-nilai sosial yang positif. Ketiga, menjaga kesetaraan dan keadilan bagi peserta didik. Keempat, mengembangkan kemampuan dalam memahami peserta didik secara mendalam, baik pada situasi pribadi maupun sosialnya. Kelima, meningkatkan komunikasi yang efektif bagi peserta didik. Keenam, membangun hubungan baik dengan peserta didik maupun guru lain. Dan yang ketujuh, menerapkan teknik kompetensi sosial emosional yang baik dan relevan dengan mata pelajaran. Kasus yang berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan pada pengalaman proses belajar mengajar yang diamati dan yang pernah diikuti. Yang pertama, proses belajar yang hanya fokus pada konten materi. Yang kedua, pelayanan dalam pembelajaran yang kurang merata dan kurang adil. Yang ketiga, pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran tergolong masih rendah. Keempat, proses belajar yang membuat peserta didik merasa kurang nyaman, tegang, dan tertekan. Dan yang terakhir, proses belajar yang kurang berkesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum sekolah dan mata pelajaran. Yang kedua, menyediakan sumber daya dan dukungan bagi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional. Yang ketiga, melakukan penyusunan strategi pengajaran yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Dan yang keempat, menyusun program pelatihan bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, terdapat tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, yang mana tantangan tersebut terdiri dari 3, yakni minimnya dukungan dari pihak lain seperti orang tua peserta didik, guru maupun peserta didik itu sendiri. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu. Karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional agar berjalan dengan baik, maka guru perlu mengetahui dan memahami karakteristik peserta didiknya dengan baik. Nah, adapun untuk menghadapi kendala dalam memahami karakteristik peserta didik ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan profiling peserta didik agar dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan yang keempat,
melakukan pembelajaran dengan memberi perhatian secara merata kepada peserta didik. Bahan diskusi selanjutnya ialah menyimak ulasan 3 film yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Film yang pertama berjudul Laskar Pelangi. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan diangkat dari novel yang berjudul Laskar Pelangi. Dalam film ini menceritakan tentang kisah kehidupan 10 anak hebat yang memiliki semangat juang untuk tetap bersekolah di Kampung Gantong, Kepulauan Bangka Belitung. Kesepuluh anak itu dijuluki Laskar Pelangi, yang terdiri dari Ikal, Lintang, Sahara Aulia Fadilah, Mahar Ahlan, Syahdan Nur Aziz, Muhammad Jundullah Gufron Nurzaman atau Akiong, Samson atau Borek, Muharram Kudai Khairani, Trapani Ihsan Jamari, dan Harun Ardili Ramadan. Mereka semua bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong dan dibimbing oleh Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Di tengah keterbatasan yang ada, para anggota Laskar Pelangi harus menghadapi berbagai rintangan untuk menggapai mimpi mereka. Kisah perjalanan mereka diwarnai dengan berbagai macam pengalaman emosional, baik itu yang membahagiakan maupun yang mengharukan. Dari film Laskar Pelangi tersebut, terdapat hal-hal yang dapat dipelajari berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, seorang guru yang memiliki dedikasi tinggi untuk membantu peserta didik dalam belajar, walaupun menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, kegigihan seorang guru dalam mempertahankan sekolah yang menjadi salah satu wadah bagi siswa yang kurang mampu agar bisa tetap belajar. Yang ketiga, seorang guru yang pantang menyerah dan memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik. Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pada bagian empati, guru menyadari bahwa peserta didiknya tersebut memiliki keberagaman latar belakang dan kemampuannya masing-masing. Kedua, compassion, di mana guru mendorong dan memotivasi peserta didiknya untuk mengikuti lomba-lomba sesuai dengan minat bakat peserta didik. Ketiga, mindfulness, di mana guru memiliki keinginan yang kuat untuk tetap memberikan pengajaran pada sekolah yang disadari memiliki keterbatasan, yang meliputi keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Dan yang keempat ialah critical inquiry, di mana guru mengamati bahwa peserta didiknya memiliki keunikan masing-masing, salah satunya keunikan dalam bidang minat akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adalah film yang berjudul Dead Poets Society. Film ini menceritakan tentang kisah seorang guru baru bernama John Keating, yang merupakan guru bahasa Inggris yang menginspirasi murid-muridnya melalui puisi di salah satu sekolah yang ada di Amerika bernama Welton Academy. Sekolah ini terkenal akan kedisiplinannya dan menganut 4 landasan utama berupa tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Sistem pembelajaran di sekolah tersebut terkesan kaku, sehingga menyebabkan muridnya terbelenggu tanpa bisa menemukan jati dirinya. Mr. Keating mencoba mendobrak sistem pembelajaran yang lebih humanis dan bersahabat. 7 orang remaja yang bernama Neil Ferry, Todd Anderson, Knox, Charlie, Cameron, Stephen, dan Gerard merupakan murid dari John Keating tersebut. Hal-hal yang dipelajari dari film ini berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga menciptakan hubungan baik antara dirinya dan peserta didik dalam kelas. Yang kedua, guru harus mampu mengimplementasikan pembelajaran yang dapat membangkitkan kreativitas, semangat, dan minat peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, selain bidang akademik, guru juga harus mampu mengembangkan keterampilan interpersonal dan emosi yang dibutuhkan peserta didiknya. Selanjutnya, hal-hal yang dipelajari dari film ini berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, empati. Guru mampu peka terhadap kemampuan peserta didiknya. Yang kedua, compassion. Guru menuntun peserta didik dalam mengembangkan dan memaksimalkan bidang yang diminatinya. Yang ketiga adalah mindfulness. Guru menyadari bahwa peserta didiknya memiliki keberagaman, kondisi, dan karakteristiknya masing-masing. Yang keempat adalah critical inquiry. Guru mengamati bahwa peserta didiknya memiliki keberagaman bidang yang diminatinya. Film selanjutnya berjudul Sekolah Rimba. Film Sekolah Rimba mengisahkan kisah seorang aktivis pendidikan bernama Butet Manurung. Butet merupakan lulusan dari universitas dan memilih bekerja pada sebuah LSM Konservasi Taman Nasional sebagai seorang pendidik yang berjuang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak pedalaman hutan Sumatera. Untuk itu, Butet harus hidup di hutan, berbaur di tengah-tengah suku anak dalam, untuk memahami kehidupan mereka dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Film ini menyajikan kisah yang inspiratif tentang upaya Butet dan anak-anak rimba dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Film ini juga memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat pedalaman Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal-hal yang dipelajari dari film Sekolah Rimba berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan adalah pertama, ketulusan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan diharapkan dapat menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Butet Manurung memperlihatkan karakter guru dengan kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk membuat perubahan. Akses jalan yang sulit, cuaca ekstrim, dan ancaman serangan binatang buas tidak menggoyahkan semangat Butet untuk terus masuk keluar hutan untuk mengajar anak rimba. Seorang agen perubahan yang tulus akan selalu memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah agen perubahan mesti memiliki kemampuan metodologis berupa langkah-langkah kreatif dan efektif untuk mewujudkan perubahan. Pembelajaran yang dilakukan Butet mengintegrasi materi dengan lingkungan tempat tinggal anak dalam, seperti belajar mengeja dengan nama-nama binatang, pohon, dan sebagainya, yang sering anak-anak temukan di lingkungan tempat tinggal mereka. Saat Butet keluar dari LSM, dia menempuh langkah kreatif dengan melakukan presentasi-presentasi di berbagai perguruan tinggi dengan tujuan mencari simpatisan dan mengumpulkan dana agar pendidikan anak rimba tidak berhenti. Yang ketiga, guru memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Dengan memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik, guru dapat mengelola pembelajaran dengan baik pula, memfasilitasi interaksi sosial yang positif antar siswa, serta memberikan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan siswa. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.